Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Big Four. Film ini rilis pada tahun 2022 yang menceritakan tentang sekelompok pembunuh bayaran yang berusaha mengentas kejahatan yang dilakukan oleh sindikat penjual dan penyalur organ tubuh manusia secara ilegal. Wah, bagaimana kelanjutannya? Tonton alur ceritanya sampai habis ya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak yang akan dititipkan pada suatu panti asuhan yang bernama Syarif Family Foundation. Panti asuhan ini tidak sama seperti panti asuhan pada umumnya. Para anak-anak terlihat layaknya berada di dalam penjara. Nah, si anak kecil tadi dimasukkan ke dalam ruangan bersama dengan seorang pria yang bernama Pelor. Yang mana Pelor berkata padanya kalau ia akan menyelamatkannya dari tempat ini. Tak lama kemudian, datanglah suster dan juga pengawal dengan segera menyeret Pelor ke suatu ruangan, di mana sepertinya Pelor akan menjadi korban dalam pengambilan dan penjualan organ tubuh manusia yang ilegal. Di luar ruangan tersebut ada salah seorang pebisnis kaya raya yang bernama Bob Hartono datang dan bermaksud untuk melihat bisnis ini. Sebelumnya Pak Bob bertanya pada rekannya apakah ada penyesalan dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Gak ada penyesalan. Rekannya menjawab pernah, tapi segera dia mengubah pola pikirnya. Nah, di ruangan operasi, seorang suster yang ikut dalam operasi ini terlihat agak sedikit gugup ketika sang dokter memintanya untuk memperhatikannya. Kemudian Pak Bob bilang, Penyesalan memang tidak ada gunanya. Pak Bob dengan brutal menembak rekannya itu. Dan ternyata Pak Bob ini hanyalah samaran bagi seorang pria yang bernama Topan. Dan suster yang gugup tadi adalah rekannya Topan yang bernama Alpa. Pada misi ini mereka berencana untuk menyelamatkan anak-anak yang disekap di tempat itu. Kembali anak-anak, ketemu di depan. Di tempat lain, salah satu rekan mereka yang katanya sniper handal bernama Jenggo membuktikan bahwa julukan itu memang pantas untuknya. Dari sini kita ketahui bahwa mereka adalah The Big Four. Julukan tersebut didapat dari musuh-musuh mereka yang sudah pernah saling berhadapan. Di tempat lain memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Dina. Saat itu ia sedang menunggu ayahnya untuk mereka bisa berfoto bersama. Saat lagi menunggu, tukang foto mencoba untuk menggodanya. Tapi dia belum tahu kalau Dina ini adalah seorang polwan. Seperti apa ya, Mas? Gak lama kemudian datanglah ayah Dina yang ternyata merupakan bos besar dari The Big Four yang bernama Petrus. Dan ia pun menepati janjinya untuk berfoto dengan Dina. Selama ini Dina tidak mengetahui apa pekerjaan ayahnya. Ia merasa kalau ayahnya itu selalu berbohong kepadanya. Ayahnya tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah seorang kriminal. Tetapi ayahnya bertekad mulai besok ia akan mengubah itu semua. Setelah selesai pelantikan Dina sebagai seorang polisi, Besok semuanya berubah, oke? Scene berpindah ke markas The Big Four. Sebuah berita mengatakan kini para polisi sudah mengamankan panti asuhan yang sebelumnya. Mereka sudah mengidentifikasi sebagai sindikat penjualan organ tubuh manusia yang ilegal. Bahkan para polisi berupaya akan mengungkapkan dan menangkap siapa yang membuat kekacauan ini. Bersamaan dengan itu, Pak Petrus berkata pada mereka bahwa ini sudah saatnya ia akan pensiun dan akan mengubah hidupnya bersama putrinya. Ternyata Pak Petrus juga berteman baik dengan Pak Hasan, yaitu kepala polisi yang akan berusaha mengungkapkan kasus ini. Karena itulah ia berupaya tidak akan mau berhadapan dengan sahabatnya yang seorang polisi, sedangkan ia hanyalah seorang kriminal. Ia akan mengubah hidupnya dengan menikmati masa tuanya di villa favoritnya.
Keesokan harinya, di mana pelantikan Dina sebagai seorang polisi. Namun, di balik itu, Pak Petrus merasa kalau ada orang yang mencurigakan dari luar rumahnya. Ternyata setelah dilihat, hanya seorang ibu yang mengatakan kalau ada tukang bunga yang mencari rumahnya. Setelah Pak Petrus menerima bunganya, ternyata itu bukan pengantar bunga biasa, di mana pengantar bunga itu berusaha untuk menyerangnya dan mempunyai maksud tertentu. Sementara Dina menunggu kedatangan ayahnya yang sudah lama tidak kunjung tiba. Pada sore harinya, Topan lewat depan rumah Pak Petrus dan melihat kalau keadaan rumahnya berantakan. Setelah Dina pulang ke rumah, ia melihat ada bercak darah dan dia mengambil pistol yang ada di lantai. Ia juga melihat seorang pria bertopi di hadapan ayahnya. Angkat tangan. Dina pun menembak pria itu, dan pria itu berhasil kabur dari rumah tersebut. Setelah kejadian itu, The Big Four justru kehilangan sosok ayah mereka, yang mana Pak Petrus adalah orang yang sudah merawat mereka dari kecil. Kini mereka tak tahu harus kemana selain harus pergi dari tempat tersebut. 3 tahun kemudian, kini Dina tinggal seorang diri, dan dia masih menyelidiki siapa orang bertopi di balik pembunuhan ayahnya. Nah, di sini karena Dina tidak pernah absen dalam menjalankan tugasnya, si atasan menyarankan untuk ia bisa mengambil cuti dan pergi berlibur. Tapi Dina berkata kalau ia lebih tenang saat bekerja dan tidak stres. Sesampainya di rumah, Dina melihat tiket dari atasannya. Sebelumnya, Dina ingat sesuatu di mana ia menemukan foto lama ayahnya. Ia melihat topi yang dipakainya sama persis dengan yang dipakai oleh pria bertopi yang dia curigai. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah gambar 4 orang anak kecil di balik foto ayahnya. Dina memberikan foto itu kepada Pak Hasan. Dina bertanya mengenai tempat anak yang ada dalam foto tersebut. Namun Pak Hasan mengatakan kalau dia tidak mengetahuinya. Di sini Dina merasa kesal karena kasus ayahnya yang sudah lama tidak juga menemui titik terang. Bantu Dina nuntasin ini, so sekarang kayak gini. Udah 3 tahun, Om. Kemudian Dina memilih untuk mengambil cutinya dan pergi berlibur ke tempat itu untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Scene berpindah kepada seorang pria yang berkumis yang bernama Antonio, yang bermaksud untuk menghabisi rekannya sendiri bersama dengan asisten terbaiknya yang bernama Alo. Entah dasar apa ia melakukan ini, yang jelas berikutnya ia akan menghabisi musuh-musuhnya yang lain atas suruhan dari bosnya yang belum diketahui. Kembali ke Dina, sampailah Dina pada sebuah pulau yang bernama Bersi. Kemudian ia menaiki taksi menuju ke sebuah tempat yang bernama Villa Paradise. Di sana ia bertemu dengan Topan yang kini mengelola villa tersebut. Villa Paradise, di mana semuanya nice. Dan maksud dari tujuan kedatangan Dina ke sini adalah untuk menemukan bukti di balik foto ayahnya. Topan menolak untuk menerima Dina menginap di sini karena dia tidak ingin Dina mengetahui kalau villa ini adalah milik ayahnya dan mereka adalah anak adopsi dari ayahnya. Tanpa mengatakan apapun, akhirnya Topan menerima untuk sekedar menginap saja. Topan melihat dari luar jendela, mengira bahwa Dina datang bersama kedua orang lain. Datang ke sini sendiri, Pak. Namun ternyata orang tersebut datang untuk mencari Dina. Topan mengatakan kalau orang yang disebutkan ciri-cirinya itu tidak ada di sini. Namun mereka berdua yakin kalau ia benar di sini. Karena mereka memaksa untuk masuk, akhirnya terjadilah keributan di tempat tersebut. Topan memutar radio dengan kuat supaya Dina tidak mendengar keributan itu. Bagus, Mas. Jangan. Enggak. Dina yang masih penasaran menanyakan kembali tentang ayahnya. Dina juga menemukan foto ayahnya yang berada di sana. Dina memaksa Topan untuk menjelaskan kebenarannya. Ini papa saya. Orang Mas Topan. Topan mengatakan kalau Pak Petrus yang merawatnya dari kecil dan mereka itu The Big Four. Setelah Pak Petrus meninggal, mereka pun pensiun dari dunia kriminal.
Mendengar kalau The Big Four masih berada di pulau ini, Dina mencoba untuk mencarinya dan ingin menanyakannya kepada mereka semua yang pernah terjadi. Setelah kejadian itu, Topan mau mengantar Dina bertemu dengan Jenggo di salah satu pedalaman hutan. Jenggo kini sudah menjadi seorang ahli pengobatan. Kebanyakan dari pasiennya tidak mengetahui kalau minuman yang diberikan Jenggo itu hanyalah tipuan. Bahkan jenis ramuannya berupa kulit kodok yang dikeringkan. Dan tidak sengaja minuman itu diberikan kepada Dina. Mengetahui akan ada sesuatu yang terjadi, Jenggo meminta pada pasiennya untuk keluar dulu. Sementara Antonio dan yang lainnya bermaksud datang untuk mencari The Big Four, dan mereka segera menuju ke tempat di mana The Big Four berada. Efek dari minuman tadi membuat Dina menjadi seperti kodok. Di waktu yang sama, Pelor pun tiba-tiba datang dengan tampilan baru dan pistol barunya. Melihat Dina yang sedikit aneh, Pelor bermaksud akan menembaknya. Dina yang sudah tak terkendalikan mencoba untuk menyerang mereka bertiga. Namun, mereka berhasil mengendalikannya dan mengikat Dina di luar rumah. Sementara pasukan Antonio pun telah datang dan akan mencari keberadaan The Big Four. Sementara mereka menyusun sebuah rencana untuk menjaga Dina dari hal apapun. Setelah mereka melihat keluar, mereka tidak mengetahui kemana perginya Dina. Namun tiba-tiba tembakan datang dari arah luar. Dengan senjata yang ada, Topan meminta mereka untuk tetap menunggu. Sementara ia akan mencari kemana Dina pergi. Di tengah hutan, Topan melihat Dina dan ingin menolongnya. Namun di sini Dina masih tidak percaya dengan Topan. Topan mengatakan suatu saat dia akan menjelaskan semuanya. Sementara ia akan pergi menyelamatkan saudaranya terlebih dahulu. Jenggo meminta Pelor pergi dari tempat itu. Sementara ia akan menahan mereka di tempat tersebut. Sebelum Jenggo selesai bicara, Pelor sudah pergi duluan. Antonio menggunakan basoka karena ingin membuktikan kehebatan Jenggo yang dikatakan orang-orang. Jenggo mencoba keluar untuk menghadapi mereka semua. Namun belum apa-apa, Jenggo terlebih dulu dipukul oleh Antonio. Sementara Pelor berlari dan hampir saja dihabisi oleh pasukan Antonio. Beruntungnya saat itu ada Dina yang berhasil menyelamatkannya. Topan juga berhasil menghabisi musuh-musuhnya. Sedangkan salah seorang yang ia berhasil kalahkan digunakan sebagai sandera untuk menahan Antonio. Bukannya membela anak buahnya, justru Antonio menembak anak buahnya sendiri yang dianggap tidak berguna. Bahkan ia merasa kecewa dengan Pak Petrus yang diketahui bahwa Antonio adalah anak asuh pertama dari Pak Petrus. Ia merasa kecewa karena ia telah dibuang dan diasingkan, karena itulah ia ingin balas dendam. Ia mencoba menghabisi Pak Petrus termasuk dengan anak-anaknya yang lain yang merasa lebih hebat dari The Big Four. Di sini terlihat kemampuan dari Antonio yang mampu mengalahkan Topan dengan tinjunya. Detik-detik Topan dihabisi, mereka dikejutkan dengan suara musik yang sangat kuat. Ternyata itu Dina dan Pelor yang sedang menaiki odong-odong sambil menyetel lagu DJ. Mereka membantu Topan dan juga Jenggo dengan menggunakan tembakan asap dari basoka buatan yang mereka miliki. Dari bantuan itu, membuat Topan dan Jenggo berhasil kabur dari serangan Antonio. Mereka segera menaiki odong-odong dan akan segera kabur dari kejaran Antonio. Namun tidak mudah bagi mereka karena Antonio mengejar mereka.
sambil menembakinya. Dengan usaha yang dilakukan, Topan berhasil membuat Antonio terjatuh. Setelah kejadian itu, mereka istirahat di suatu tempat. Dina mencoba membersihkan lukanya Topan, dan dia pun merasa heran mengapa Topan sangatlah kuat. Melihat luka yang ada pada lengan Topan, Dina merasa kalau pria bertopi yang ia cari selama ini adalah Topan, dan menganggap kalau ia adalah pembunuhnya. Dina pun pergi dan berupaya akan melaporkan hal ini ke polisi. Kemudian datanglah Pelor yang mengatakan kalau Topan bukanlah orang yang seperti itu. Ia bisa membuktikan kebenarannya. Setelah mereka berhasil bertemu dan menanyakannya langsung kepada Alfa. Dia juga anak Papa Pet. Saya polisi. Topan dan Jenggo bisa mengira bahwa Pelor pasti mengajak Dina untuk menemui Alfa. Topan juga mengira kalau orang yang sudah membunuh Pak Petrus adalah Antonio, dan mereka akan berusaha untuk membalas Antonio. Scene berpindah kepada Topan dan juga Jenggo. Mereka pergi bertemu dengan Bunglon, kawan lama Pak Petrus. Bunglon dikenal sebagai pria licik dan ahli dalam persenjataan. Bunglon mengetahui bahwa Topan sudah membuat kekacauan. Setelah anak buah Antonio mengacak-acak pulau, mereka membahas mengenai Antonio, langkah kalajengking dari Asia Tenggara tersebut. Topan yang curiga kalau Antonio lah pembunuh Pak Petrus, ia menceritakan bahwa sebelum Pak Petrus meninggal, Pak Petrus mengatakan kalau orang yang menyerangnya itu adalah Suranto. Kemudian, Bunglon mengambil akte kelahiran mereka. Bisa diketahui bahwa Suranto adalah Antonio, yang artinya sebelum adanya The Big Four, maka Antonio terlebih dululah yang menjadi anak didik dari Pak Petrus. Dengan itu, Topan membawa surat-suratnya, dan mereka sekarang menuju ke tempat Alfa. Scene berpindah ke Antonio. Pasukan Antonio yang sudah berkurang, datanglah Vincent yang akan menjadi anak buahnya. Ia berambisi akan menghabisi Topan. Setelah mengetahui bahwa Topan sudah membunuh kakaknya, Topan! Pelor dan Dina kini menemui Alfa yang sekarang sudah menjadi penyanyi dangdut. Itu kan sudah perjanjian. Mengetahui ayahnya memang seorang kriminal, Dina tak bisa mengelak bahwa ayahnya memang pembunuh. Alfa merasa tak terima dengan perkataan Dina. Dia emang pembunuh, terus apa? Bahwa kamu bukan pembunuh, anjing! Karena menurut Alfa, walaupun Pak Petrus seorang kriminal, Pak Petrus juga adalah orang yang dianggap baik. Di tengah perdebatan itu, tanpa disadari, pasukan Antonio sudah menemukan keberadaan mereka. Anjing, goblok, anjing! Dari serangan itu, Alfa meminta Pelor untuk menyelamatkan anak-anak, sementara ia dan Dini akan menyerang balik. Namun, tanpa sengaja, Pelor bertemu dengan Vincent, dan tanpa ampun, Vincent pun menghajarnya. Alo yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat serangan berupa tembakan bom bazooka yang akhirnya membuat Dina tak sadarkan diri. Beruntungnya, Topan dan Jenggo tiba di tempat tersebut, lalu menyelamatkan mereka. Tapi mereka lupa dengan Pelor yang kini dijadikan bahan sandra Antonio. Untuk mengakhiri ini semua, Antonio meminta pada Topan menemuinya di tempat di mana mereka berasal. Dari kejadian itu, Topan dan Alfa saling menyalahkan. Namun, Dina berkata jika itu tidak ada gunanya, dan ini semua adalah salahnya. Mulai sekarang, mereka harus bersatu untuk menyelamatkan Pelor. Karena mereka adalah keluarga yang harus saling menyatukan satu sama lain. Pelor disandra dan disekap di salah satu kamar. Antonio kembali mengatakan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Namun Pelor tak peduli. Ia yakin bahwa Topan akan sangat mudah mengalahkannya.
pasti mati sama dia. Balik ke Topan dan yang lainnya. Sebagai seorang polisi yang bersih dan jujur, Dina mengatakan bahwa perbuatan mereka adalah ilegal setelah mengetahui kalau mereka membawa senjata api. Namun tak ada pilihan lain selain harus menggunakannya untuk menyelamatkan Pelor. Selain itu, Alpha sudah menyiapkan bom rakitan yang super sekali untuk menghabisi mereka di saat perang nanti. Gas tekanan tinggi. Sedangkan Jenggo yang sudah merindukan sosok kekasihnya yang sudah tidak lama sekali ia sentuh. Masuk. Singkat cerita, hari pembalasan pun tiba, di mana mereka sudah bersiap untuk melakukan serangan terhadap Antonio dan pasukannya. Antonio mendapatkan panggilan dari bosnya yang mengatakan bahwa perbuatan mereka sudah melebihi batas. Namun Antonio justru melawan perkataannya. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakannya, karena ia sendiri yang akan menghabisi The Big Four. Dan dengan itu The Big Four sudah tiba di lokasi. Melihat mobil yang datang tidak ada perlawanan, mereka pun mencoba mengecek ke dalam. Setelah dilihat, ternyata di dalam ada bom rakitan Alpha. Sementara Topan menyuruh Dina dan Alpha untuk maju, sedangkan mereka dari belakang. Dengan kemampuan dan skill mereka yang cukup terlatih, Topan memberikan arahan pada mereka untuk tetap berhati-hati. Sesampainya di atas, Dina harus berhadapan dengan Vincent, sementara Topan berlawanan dengan Antonio. Sementara di bawah, Alpha harus melawan Alo. Berniat mencoba membantunya, Jenggo dengan semangat berlari. Alpha mencoba memukulnya dengan balok dari belakang, namun terlihat Alo begitu kuat, dan ia hampir saja menembak mereka. Topan dan Antonio yang sama-sama kuat. Namun sepertinya Antonio nggak tahu kalau Topan mantan alumni serigala terakhir. Justru dengan itu Topan menggunakan kemampuannya dan hampir berhasil mengalahkan Antonio. Namun Antonio berhasil bangkit dan menuju ke tempat Pelor. Antonio merasa senang setelah ia berhasil membunuh Pak Petrus. Suranto. Tak terima disebut dengan nama kampungnya, Antonio marah. Namun, Topan yang cerdas memberikan kode kepada Pelor untuk menyerangnya terlebih dahulu. Setelah Antonio jatuh, Dina dan Pelor masuk ke dalam ruangan. Dina ingin bicara empat mata dengan Topan. Dina berkata bahwa ia akan memproses masalah ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Topan kemudian meninggalkan Dina sambil mengikat tangannya. Ya ini jelas. Kemudian The Big Four mengatakan perpisahan kepada Dina. Mereka akan pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Di akhir film bisa diketahui bahwa orang yang menyuruh Antonio adalah Pak Hasan. Dan atasan dari Pak Hasan adalah seorang wanita bajak laut. Ia berupaya akan menyelesaikan urusannya yang harus diselesaikan. Film pun selesai.